Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ayu Anggi Anggraini Simbolon, Eka Wulandari, Putri Indriani Sirait, Elsa Tamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi hukum tata ruang mengenai kawasan strategis nasional. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan juga dasar hukum dalam kawasan strategis. Kawasan strategis itu sendiri merujuk pada suatu wilayah yang memiliki peranan penting dan krusial dalam mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks pertahanan, ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun pembangunan. Kawasan ini dianggap vital karena dampaknya adalah signifikan terhadap kepentingan nasional, baik dalam skala regional, skala nasional, bahkan internasional. Ciri-ciri dari kawasan itu sendiri adalah yang pertama, memiliki lokasi yang penting. Kemudian yang kedua, memiliki potensi ekonomi. Yang ketiga, memiliki peran dalam pertahanan dan keamanan. Yang keempat, memiliki konektivitas dan infrastruktur. Dan yang kelima adalah memiliki pengaruh sosial dan budaya. Kawasan strategis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kawasan strategis nasional. Dan yang kedua adalah kawasan strategis provinsi. Di sini kelompok kami akan membahas lebih jauh mengenai kawasan strategis nasional itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kawasan strategis nasional adalah sebuah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam secara nasional dalam hal kedaulatan negara, kemudian ketahanan, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Penataan dalam kawasan strategis nasional bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang optimal, berkelanjutan, dan mempertahankan kepentingan nasional. Kemudian, dasar hukum mengenai kawasan strategis nasional di Indonesia dapat ditentukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penataan ruang kawasan strategis nasional di Indonesia merupakan tanggung jawab sejumlah instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan peraturan yang ada, pihak yang berwenang dalam menjalankan penataan ruang kawasan strategis nasional adalah yang pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR atau BPN memiliki peran utama dalam penyusunan dan pengawasan rencana tata ruang di tingkat nasional. Kementerian ini juga bertanggung jawab atas penyusunan peraturan dan kebijakan terkait tata ruang serta berkoordinasi antar sektor yang terkait. Yang kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas turut berperan dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan strategis yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, instansi yang terkait. Instansi lain yang terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memiliki kewenangan dalam penataan ruang kawasan strategis yang melibatkan sektor-sektor spesifik. Dengan demikian, meskipun banyak pihak yang terlibat, koordinasi antar lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan penataan ruang kawasan strategis nasional berjalan efektif dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang. Berdasarkan informasi dari yang kami ketahui, beberapa permasalahan yang sering terjadi di kawasan strategis nasional. Yang pertama, konflik agraria dan perampasan lahan, yaitu banyak proyek strategis nasional menyebabkan konflik agraria dan perampasan tanah secara hukum. Sepanjang 2020 sampai 2023 tercatat 115 letusan konflik agraria akibat proyek strategis nasional dengan luas lahan
sebesar 516.409 hektar dan melibatkan 85.555 keluarga. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Beberapa proyek mengakibatkan kerusakan lingkungan serius seperti penggundulan kawasan hijau dan hilangnya mata air dan pengerukan tanah ilegal untuk proyek jalan tol menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Yang ketiga, masalah penyebaran lahan. Terdapat kesulitan dalam proses pembebasan lahan, termasuk lahan yang masih berstatus kawasan hutan atau masyarakat yang milik masyarakat setempat. Yang keempat, perizinan kendala. Terjadi keterlambatan dan penerbitan izin-izin yang diperlukan seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKRPR. Yang kelima, resistensi masyarakat. Beberapa proyek menghadapi penolakan dan perlawanan dari masyarakat setempat. Yang keenam, masalah pembiayaan dan konstruksi, yaitu terdapat kendala terkait pembiayaan proyek dan permasalahan dan proyek konstruksi. Yang ketujuh, koordinasi antara lembaga, yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah terlibat dalam pengelolaan KSN. Yang kedelapan, perlindungan ekosistem, yaitu tantangan dalam pengembangan pembangunan dengan upaya konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir laut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus proyek strategis nasional, yaitu salah satu contohnya pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Provinsi Yogyakarta. Proyek ini bertujuan untuk memasok air bersih ke Bandara Nasional Yogyakarta. Namun, pembangunan ini memerlukan penggunaan lahan di Desa Wadas, Purworejo. Hal ini tentu menimbulkan konflik dengan warga setempat. Kemudian banyak juga warga menolak pengosongan lahan karena mereka khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan juga mata pencarian mereka. Maka akibatnya adanya terjadi tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek tersebut. Selanjutnya, ada beberapa penyelesaian atau cara untuk menyelesaikan permasalahan kawasan strategis nasional. Yang pertama, kerjasama multisektoral, di mana dalam hal ini pemerintah maupun swasta dan masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dan konflik dapat diminimalisir. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan proyek. Kemudian informasi yang jelas dan mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami tujuan proyek dan dampaknya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu di mana masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Pemberdayaan ini dapat membantu masyarakat merasa memiliki proyek dan lebih mendukung pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, pengelolaan lingkungan hidup. Di sini harus dipastikan bahwa proyek tidak merusak lingkungan hidup dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, pengembangan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung proyek. Contohnya jalan, jembatan, dan fasilitas lain yang diperlukan. Yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Di sini harus ada melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak akan melanggar hukum ataupun etika.